Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam Renungan Pengharapan Baru dari channel Terang Jalanku. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang sehat dan selalu semangat. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Misteri Jalan Kehidupan. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Engkau yang bertata di surga yang mulia, kami datang menghadap-Mu dengan segala kerendahan hati, dengan penuh kerinduan dan dengan segala ucapan syukur. Kami menyadari bahwa jalan hidup ini seringkali penuh dengan misteri, terutama ketika kami dihadapkan pada pilihan-pilihan hidup yang sulit. Saat ini kami ingin merenungkan tentang jalan hidup yang sempit yang Engkau ajarkan melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa jalan ini bukanlah jalan yang mudah, tetapi Engkau telah berjanji bahwa di ujung jalan ini terhadap kehidupan yang kekal. Bapa, bukalah mata hati kami agar kami dapat memahami makna yang lebih dalam dari jalan yang sempit ini. Bantulah kami untuk melihat dengan jelas godaan-godaan dunia yang mengundang kami untuk memilih jalan yang lebar. Kami mohon agar Engkau memberikan hikmat dan kekuatan kepada kami untuk senantiasa memilih jalan yang Engkau kehendaki bagi kehidupan kami. Jauhkanlah kami dari segala bentuk ketakutan dan keraguan yang dapat menghambat langkah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita merenungkan betapa rumit dan penuh misteri jalan hidup yang kita tempuh? Dalam hiruk-pikuk kesibukan dunia, seringkali kita merasa terombang-ambing oleh berbagai persoalan dan banyaknya pilihan-pilihan yang harus kita ambil. Pada renungan kali ini, kita akan bersama-sama menggali lebih dalam lagi arti dari jalan yang sesak, jalan yang sempit dalam perjalanan spiritual kehidupan kita. Kita akan mencoba untuk memahami tantangan-tantangan yang harus kita hadapi dalam mengikuti jalan Tuhan, serta menemukan hikmat dan kekuatan yang berasal dari Tuhan untuk kita dapat mengatasi segala rintangan yang terjadi saat kita menjalani kehidupan ini. Mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima pengajaran Roh Kudus, sehingga kita dapat semakin memahami kehendak Tuhan dan hidup sesuai dengan panggilan Tuhan bagi kita. Mari kita baca Matius pasal 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudaraku, ayat ini memberikan suatu gambaran yang jelas tentang dua jalan yang berbeda dalam hidup. Yang pertama tentunya jalan yang luas, yang dunia tawarkan. Jalan ini menuju kebinasaan, mudah dilalui, dan banyak orang yang memilihnya karena terlihat mudah, menyenangkan. Ini menggambarkan suatu gaya hidup yang mengikuti nafsu duniawi tanpa mempertimbangkan konsekuensi rohani. Yang kedua adalah jalan yang sempit. Jalan ini menuju kehidupan yang kekal, sulit dilalui, dan hanya sedikit orang yang bersedia menempuhnya dengan sungguh-sungguh. Ini menggambarkan kehidupan yang mengikuti akan kehendak Tuhan, melibatkan suatu pengorbanan dan memerlukan
disiplin rohani yang sungguh-sungguh. Yesus mengajarkan bahwa pilihan jalan hidup kita akan menentukan tujuan akhir dari kehidupan ini. Jalan yang sempit mungkin terasa sulit dan menuntut, tetapi janji kehidupan kekal yang menyertainya jauh lebih berharga daripada kesenangan sementara yang dunia tawarkan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup ini penuh dengan lika-liku. Ada jalan yang terjal, yang curam, mendaki, dan kadang penuh dengan onak dan duri. Meski demikian, kita tidak boleh menyerah atau berhenti di tengah jalan sebelum tujuan tercapai. Untuk mencapai keberhasilan itu ada jalan yang harus kita lalui. Tentunya kita tidak boleh asal melangkah. Kita harus membuat suatu pilihan yang benar, serta melangkah di jalan yang benar pula. Ketika kita hendak mendaki ke puncak gunung, jalan yang harus kita lewati pasti terasa berat, terasa melelahkan. Namun tatkala kita tiba di puncak gunung, hal itu terbayarlah semua kepenatan yang kita rasakan. Kita dapat menikmati suatu hamparan yang hijau dengan pemandangan yang indah dan luas dari atas puncak gunung itu. Saudaraku, saat ini banyak orang sedang mencari-cari jalan demi mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Tidak sedikit orang yang salah memilih jalan, pada akhirnya mengalami kehancuran. Ingin cepat kaya, cepat berhasil, mereka pun menempuh jalan yang sesat, pergi ke dukun, paranormal, melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan korupsi, sikut sana, sikut sini, menjatuhkan yang lainnya demi kesuksesannya sendiri. Inilah jalan pintas, jalan yang kelihatannya mudah, tapi ujungnya menuju maut. Mari kita baca Amsal pasal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudaraku, ayat ini adalah sebuah peringatan yang sangat dalam bagi kita sebagai orang percaya. Seringkali kita merasa bahwa pilihan-pilihan yang kita buat adalah yang terbaik, paling masuk akal, dan yang paling benar. Namun Amsal pasal 14 ayat 12 yang sudah kita baca mengingatkan kita bahwa penampilan bisa dapat menipu. Jalan yang tampak lurus dan kelihatan benar bisa saja membawa kita kepada kehancuran. Apa yang dimaksud dengan jalan yang disangka lurus? Yang pertama, pilihan yang terlihat benar. Ini bisa berupa keputusan-keputusan besar dalam hidup kita, seperti pilihan karir, soal pasangan hidup, atau soal gaya hidup kita. Yang kedua, nilai-nilai yang dianggap universal oleh dunia. Kadang kita mengikuti nilai-nilai yang dianggap umum di masyarakat, tanpa benar-benar mempertanyakan apakah nilai-nilai itu sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, emosi dan perasaan. Terkadang kita membuat keputusan berdasarkan perasaan kita saat itu, tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang terjadi pada jangka panjangnya. Mengapa jalan yang disangka lurus bisa menuju maut? Yang pertama, ketidaksempurnaan manusia. Kita semua memiliki kecenderungan untuk berdosa dan membuat kesalahan. Ini adalah bagian dari proses belajar dan bertumbuh.
Perbedaan pendapat, perbedaan nilai, dan tujuan hidup seringkali memicu suatu konflik atau perselisihan antar sesama. Ketidaksempurnaan dapat membawa penderitaan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Yang kedua, pengaruh dunia. Dunia ini penuh dengan godaan dan penipuan yang dapat menyesatkan kita. Dunia yang kita tinggali ini seringkali disamakan dengan sebuah panggung sandiwara yang penuh dengan gemerlap dan keindahan yang semu. Namun di balik keindahan itu tersembunyi berbagai godaan, jebakan, dan penipuan yang dapat menyesatkan kita dari jalan yang benar, yaitu jalan kebenaran Tuhan. Yang ketiga, kurangnya hikmat. Tanpa hikmat dari Tuhan, kita itu mudah terjebak dalam pilihan yang keliru. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan pada berbagai macam pilihan hidup. Pilihan-pilihan ini bisa terlihat sangat sederhana, seperti memilih makanan apa ya untuk sarapan, hingga pilihan yang sangat kompleks, seperti memilih karir atau memilih pasangan hidup. Tanpa adanya hikmat, kita mudah terjebak dalam pilihan yang keliru. Pilihan yang keliru adalah pilihan yang tidak didasari pada pemahaman yang benar tentang diri sendiri, tentang tujuan hidup kita, dan nilai-nilai yang diyakini sesuai dengan keyakinan kita pada firman Tuhan. Pilihan-pilihan yang keliru yang dapat membawa kita pada berbagai masalah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mulai dari masalah pribadi, soal relasi, hingga masalah yang jauh lebih besar lagi, seperti memiliki konflik sosial. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jadi jalan utama yang harus kita tempuh sebagai dasar hidup kita adalah beriman kepada Tuhan Yesus. Pengorbanannya di kayu salib adalah bukti nyata betapa Dia mengasihi kita. Bila kita sudah ada di dalam jalan yang benar, di dalam jalan Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Karena itu jangan kembali kepada kehidupan kita yang lama di jalan yang salah, jalan yang ditawarkan dunia. Dosa harus kita tinggalkan, dan itu harus kita wujudkan dalam perbuatan yang nyata dalam hidup kita sehari-hari. Sebab apa yang kita lakukan adalah refleksi dari iman kita. Iman akan tampak apabila ada perbuatan yang nyata pula. Percaya kepada Kristus adalah jalan kepada kehidupan yang diberkati. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa yang baik, dalam keheningan saat ini, kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mengakui bahwa seringkali kami tergoda untuk memilih jalan yang lebar dan terlihat mudah, yang menjanjikan kesenangan duniawi. Namun Engkau memanggil kami untuk memilih jalan yang sempit, jalan yang menuntut pengorbanan dan kesetiaan. Bapa, kami mohon bimbingan-Mu agar kami dapat menemukan dan tetap berada di jalan yang benar. Berikanlah kami kekuatan untuk menolak godaan dunia dan keberanian untuk mengikuti teladan Yesus. Kami tahu bahwa jalan ini tidak mudah, tetapi kami percaya bahwa dengan pertolongan-Mu kami dapat menghadapinya. Bantulah kami untuk terus berdoa, belajar firman-Mu, dan hidup dalam persekutuan dengan sesama orang percaya. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan janji akan kehidupan kekal bagi mereka yang setia percaya kepadamu sampai kesudahannya.
Kami rindu untuk mengalami kehidupan yang melimpah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, dalam hidup dunia yang penuh dengan godaan ini, kita dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia. Mari kita menjadi saksi hidup tentang kebenaran Injil, mengajak orang lain untuk berjalan di jalan yang sempit menuju kehidupan yang kekal. Ingatlah, semakin sedikit orang yang menemukan jalan sempit ini, maka semakin besar tanggung jawab kita untuk membagikannya kepada orang lain. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.